Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami sekitar dari farmakoepidemiologi. Nah, di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama Ulfa, yang kedua Nurlia Ramadhani, dan yang ketiga saya sendiri Sutrawati. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu definisi farmakoepidemiologi. Jadi farmakoepidemiologi itu terdiri dari dua komponen, yaitu farmako dan epidemiologi. Epidemiologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, epi yang berarti pada dan demos berarti penduduk dan logos berarti ilmu. Jadi menurut asal katanya, epidemiologi itu berarti ilmu yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang terjadi pada penduduk atau masyarakat. Epidemiologi itu sebagai ilmu diagnosa kesehatan masyarakat, terus berkembang dari pengalaman menghadapi penyakit sebagai fenomena massa. Ketika wabah penyakit menular melanda bangsa di dunia, epidemiologi diartikan sebagai ilmu tentang epidemi atau wabah. Definisi yang lebih operasional yaitu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan determinan faktor yang menentukan dari keadaan atau peristiwa terkait kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasi dari ilmu tersebut untuk mengendalikan masalah-masalah. Baiklah, selanjutnya dibawakan oleh rekan saya yang bernama Ulfa. Selanjutnya, tujuan farmakopidemiologi. Yang pertama, menjelaskan sifat dan penyebab masalah kesehatan. Yang kedua, menentukan atau merencanakan pemecahan masalah serta mengevaluasi aktivitas pelaksanaannya. Yang ketiga, mempelajari riwayat alamiah suatu penyakit atau masalah kesehatan, petunjuk bagi upaya pencegahan dan mekanisme pengendalian, mengembangkan sistem pengendalian dan pemberantasan penyakit. Adapun materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Nurlia Ramadhani. Terima kasih untuk rekan saya Ulfa. Baik, kita lanjut. Apa hubungan antara farmakoepidemiologi dan farmakologi klinik? Farmakoepidemiologi mempunyai hubungan antara farmakologi klinik, di mana farmakoepidemiologi adalah suatu studi ilmu yang menghubungkan disiplin ilmu epidemiologi dan farmasi klinik, bertujuan untuk mendalami efek suatu obat terhadap suatu penyakit. Dengan bantuan farmakologi klinik, maka kekeliruan dalam pengambilan keputusan terapi dapat diminimalisir atau setiap tahun banyak orang meninggal. Salah satunya pasien di rumah sakit akibat efek samping obat, padahal telah diupayakan untuk menghindari efek samping obat yang tidak diinginkan. Untuk menghindari kejadian tersebut, dikembangkanlah suatu ilmu yang menghubungkan penggunaan obat dengan pengaruh klinisnya pada suatu populasi yang dinamakan farmakoepidemiologi. Oke, lanjut. Kriteria penggunaan obat yang rasional. Yang pertama, tepat dosis, di mana jika dosis kurang maka tidak akan menimbulkan efek terapi, dan ketika dosis berlebih maka akan menimbulkan efek toksik. Yang kedua, tepat penderita, yaitu safety dan efek samping. Yang ketiga, tepat obat yang dipilih, yaitu kelas terapi, khasiat, mutu, dan harga. Yang keempat, tepat pemberian obat, yaitu interval waktu lama pemberian obat. Yang kelima, tepat indikasi, efektivitas obat. Next, desain studi farmakoepidemiologi. Yang pertama itu hipotesis, yaitu anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang kedua itu waktu penelitian, yaitu waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian dilaksanakan sejak dikeluarkan izin penelitian sampai diselesainya penelitian tersebut. Yang ketiga itu sumber daya atau disebut dengan perbandingan populasi dan sampel, yaitu dalam suatu penelitian maka seorang peneliti perlu menentukan dulu siapa populasi dan sampel penelitiannya. Yang keempat, penyakit, terdiri dari umum dan langka, di mana penyakit umum seperti MAC dan penyakit langka seperti kelainan darah hemofilia. Yang kelima itu variabel, yaitu konsep penelitian, di mana konsep tersebut menjadi hal yang harus diamati atau diteliti oleh seseorang peneliti. Yang keenam, kualitas data, yaitu deskripsi data
dasar tentang sesuatu, kejadian, kegiatan, atau transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, dan diklasifikasikan namun tidak terorganisir untuk menyampaikan suatu arti khusus. Yang ketujuh itu jenis-jenis penelitian epidemiologi. Jadi jenis penelitian epidemiologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama observasional dan eksperimental. Nah, observasional ini dibagi menjadi dua, di mana deskriptif dan analitik. Dan eksperimental juga dibagi menjadi dua. Yang pertama community trial dan yang kedua adalah clinical trial. Nah, deskriptif dibagi menjadi dua, case report dan case. Selanjutnya pre-market atau sebelum pemasaran. Pre-market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat. Tahapan yang dilakukan antara lain sertifikasi, registrasi, dan distribusi produk. Pre-market diantaranya dilakukan saat pelaku usaha atau importer pengurus pendaftaran di BPOM dan saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dan barang di pintu gerbang pelabuhan atau di bandara yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai. Hal yang dilakukan oleh seorang farmasis sebelum obat diedarkan adalah harus memastikan khasiat, keamanan, mutu, dan kebenaran informasi obat yang beredar. Adapun materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari saya yaitu Nurlia Ramadhani. Oke, lanjut. Studi kasus epidemiologi. Epidemiologi, studi kasus data survei epidemiologi campak di Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus campak dengan gejala prodromal seperti demam, batuk, pilek, dan konjungtivitas. Kemudian diikuti dengan munculnya ruam yang menyeluruh di seluruh tubuh. Campak adalah salah satu penyakit infeksi yang banyak menyerang anak-anak. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematian anak-anak di usia di bawah 5 tahun disebabkan diare, campak, malaria, dan malnutrisi. Lanjut, dari data statistik WHO pada tahun 2010 menyebutkan bahwa 1% kematian pada anak usia di bawah 5 tahun disebabkan oleh campak. Pada tahun 2010 di Jawa Barat termasuk provinsi yang memiliki kejadian kasus terbanyak setelah Jawa Tengah, sebesar 0,61 per 10.000 penduduk. Kota Cirebon termasuk adalah salah satu kota di Jawa Barat dengan insiden campak tinggi. Lanjut, insiden kumulatif di kota Cirebon pada tahun 2010 yaitu 11,38 per 10.000 penduduk dan menurun pada tahun 2011 menjadi 4,79 per 10.000 penduduk. Insiden kumulatif kasus campak di Cirebon tahun 2011 untuk golongan umur kurang dari 1 tahun sebesar 21,5 per 10.000 orang per tahun. Umur 1-4 tahun sebesar 11,22 per 10.000 orang tahun. Umur 10-14 tahun sebesar 12,92 per 10.000 orang dan umur lebih dari 15 tahun sebesar 0,9 per 10.000 orang per tahun. Campak lebih banyak menyebabkan keparahan pada anak-anak di bawah 5 tahun atau balita. Infeksi lebih sering terjadi dan lebih berat pada anak usia balita. Hal ini disebabkan karena sistem imun belum matang pada usia muda. Jenis kelamin menurut beberapa peneliti tidak berhubungan dengan kejadian campak. Lanjut, diketahui bahwa penularan penyakit campak lebih mudah terjadi pada perumahan rakyat yang padat, daerah yang kumuh dan miskin, serta daerah yang populasinya padat. Menurut teori, kepadatan penduduk merupakan subur bagi virus.
sekaligus sarana eksperimen rekayasa genetika secara ilmiah. Pemukiman yang padat dapat mempermudah penularan penyakit yang menular melalui udara, terutama penyakit campak yang proses penularannya terjadi saat percikan ludah atau cairan yang keluar ketika penderita bersin. Faktor yang menyebabkan tingginya kasus campak pada bulan tersebut misalnya karena pada bulan tersebut musim hujan di mana udara menjadi lebih lembab daripada musim kemarau. Kelembaban yang tinggi dapat mempengaruhi penurunan daya tahan tubuh seseorang dan meningkatkan kerentanan tubuh terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Kelembaban di Cirebon sekitar antara kurang lebih 48 sampai 93% menyebabkan transmisi penyebaran virus campak lebih tinggi. Prevalensi transmisi penyebaran virus campak lebih tinggi pada tempat dengan kelembaban tinggi. Lanjut, solusi dan saran. Yang pertama, bagi Dinas Kesehatan Kota Cirebon, meningkatkan respon kewaspadaan pada kelurahan atau desa resiko tinggi kasus campak, meningkatkan cakupan imunisasi campak di seluruh kelurahan di Kota Cirebon, terutama pada kelompok umur di bawah 5 tahun. Pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi campak. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam tentang variabel lain yang kemungkinan berkaitan dengan gambaran epidemiologi kasus campak di Kota Cirebon. Perlu dilakukan juga penelitian selanjutnya untuk mengetahui hubungan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kasus campak, misalnya imunisasi, status vitamin A, perilaku ibu, dan pola asuh terhadap anak. Baik, itulah tadi rangkuman materi farmakoepidemiologi yang kelompok kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.